Di samping sifatnya yang lemah lembut, beliau sangat rendah hati dan sangat pemalu. Tetapi bila menghadapi suatu urusan penting, dia sangat cekatan bagaikan singa jantan bertemu musuh. Dialah Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, dipanggil Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar bin Khattab pernah bercerita tentang sifat-sifat yang mulia. Beliau berkata, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlak dan sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta. Dan apabila orang berbicara kepada mereka, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu ialah Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama masuk Islam. Dia masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq, sehari sesudah Abu Bakar masuk Islam. Waktu itu beliau menemui Rasulullah bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Arkam bin Abi Arkam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Karena itu mereka tercatat sebagai tiang-tiang pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam kehidupannya sebagai muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang keras dari kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah sejak permulaan sampai akhir. Dia turut menderita bersama-sama kaum muslimin yang mula-mula merasakan tindakan kekerasan, kesulitan dan kesedihan yang tak pernah dirasakan oleh pengikut agama-agama lain di muka bumi ini. Walaupun demikian, dia tetap teguh menerima segala macam cobaan. Dia tetap setia dan membeberkan Rasulullah pada setiap situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Bahkan ujian yang dialami Abu Ubaidah dalam perang Badar melebihi segala macam kekerasan yang pernah kita alami. Abu Ubaidah turut berperang dalam perang Badar. Dia menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya kemana dia lari. Ada seorang prajurit yang terus mengincar dan mengejar Abu Ubaidah dengan sangat beringas. Abu Ubaidah berusaha menghindar dan menjauhkan diri agar tidak bertarung dengan orang itu. Namun prajurit itu tidak mau berhenti mengejarnya. Setelah lama berputar-putar, akhirnya Abu Ubaidah terpojok. Dia waspada menunggu orang yang mengejarnya. Ketika orang itu tambah dekat kepadanya, dalam posisi yang sangat tepat, Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya tepat di kepala lawan. Orang itu jatuh terbanting dengan kepala belah 2. Musuh itu tewas seketika di tangan Abu Ubaidah. Musuh yang tewas di tangan Abu Ubaidah itu tak lain ialah Abdullah bin Jarrah, ayah kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tetapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi sang ayah. Berkenaan dengan kasus Abu Ubaidah tersebut, Allah berfirman yang artinya, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22. Ayat di atas tidak menyebabkan Abu Ubaidah membusungkan dada, bahkan menambah kokoh imannya kepada Allah dan ketulusannya terhadap agama. Orang yang mendapat gelar kepercayaan umat Muhammad ini ternyata menarik perhatian orang-orang besar, bagaikan besi berani menarik logam di sekitarnya. Diceritakan oleh Muhammad bin Ja'far, pada suatu ketika para utusan kaum Nasrani datang menghadap kepada Rasulullah. Kata mereka, "Ya Abul Qasim, kirimlah bersama kami seorang sahabat Anda yang Anda pandang cakap menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima putusan yang ditetapkan kaum muslimin." Jawab Rasulullah, "Datanglah nanti petang. Saya akan mengirimkan bersama kalian orang kuat yang terpercaya." Kata Umar bin Khattab, "Saya pergi sholat zuhur lebih cepat dan biasa. Saya tidak ingin tugas itu diserahkan kepada orang lain, karena saya ingin mendapatkan gelar orang kuat terpercaya." Sesudah selesai salat zuhur, Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Saya agak menonjolkan diri supaya Rasulullah melihat saya, tetapi beliau tidak melihat lagi kepada kami. Setelah beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau memanggil seraya berkata kepadanya, "Pergilah engkau bersama mereka. Adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan."
Maka pergilah Abu Ubaidah dengan para utusan Nasrani tersebut, menyandang gelar orang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah bin Jarrah bukanlah sekadar orang kepercayaan Rasulullah. Beliau seorang yang berani memikul kepercayaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu ditunjukkannya dalam berbagai peristiwa dan tugas yang dipikulkan kepadanya. Pada suatu hari Rasulullah mengirim satu pasukan yang terdiri dari para sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy. Beliau mengangkat Abu Ubaidah menjadi kepala pasukan dan membekali mereka hanya dengan sekarung kurma. Tidak lebih dari itu. Abu Ubaidah membagi-bagikan kepada para prajuritnya sebuah kurma bagi seorang. Mereka mengulum kurma itu seperti menghisap gula. Sesudah itu mereka minum. Hanya begitu mereka makan untuk beberapa hari. Waktu kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, kaum musyrikin sedemikian bernafsu ingin membunuh Rasulullah. Waktu itu, Abu Ubaidah termasuk 10 orang yang selalu membentengi Rasulullah. Mereka mempertaruhkan dada mereka ditembus panah kaum musyrikin demi keselamatan Rasulullah. Ketika pertempuran telah usai, sebuah taring Rasulullah ternyata patah. Kening beliau luka, dan di pipi beliau tertancap 2 mata rantai baju besi beliau. Abu Bakar menghampiri Rasulullah, hendak mencabut kedua mata rantai itu dan pipi beliau. Kata Abu Ubaidah, biarlah saya yang mencabutnya. Abu Bakar menyilakan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah khawatir kalau Rasulullah kesakitan bila dicabutnya dengan tangan. Maka digigitnya mata rantai itu kuat-kuat dengan giginya lalu ditariknya. Setelah mata rantai itu tercabut, gigi Abu Ubaidah tanggal 1, kemudian digigitnya pula mata rantai yang sebuah lagi. Setelah tercabut, gigi Abu Ubaidah tanggal pula sebuah lagi. Kata Abu Bakar, Abu Ubaidah orang ompong yang paling cakep. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah berperang dalam setiap peperangan yang dipimpin beliau sampai beliau wafat. Dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama Yaumus Saqifah, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Saya memilih Anda dan bersumpah setia dengan Anda, karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang dipercayai. Orang yang paling dipercaya dan umat ini adalah Anda Abu Ubaidah." Jawab Abu Ubaidah, "Saya tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita sholat sewaktu beliau hidup Abu Bakar. Walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita imamkan juga dia." Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah menjadi penasihat dan pembantu utama bagi khalifah. Setelah Abu Bakar, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah membangkang perintahnya, kecuali sekali. Tahukah Anda, perintah Khalifah Umar yang bagaimanakah yang tidak dipatuhi Abu Ubaidah? Peristiwa itu terjadi ketika Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin tentara muslimin menaklukkan wilayah Syam Syria. Dia berhasil memperoleh kemenangan demi kemenangan berturut-turut, sehingga seluruh wilayah Syam takluk ke bawah kekuasaannya sampai ke Asia Kecil di sebelah utara. Sementara itu, di negeri Syam berjangkit penyakit menular tahun yang amat berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga korban berjatuhan. Khalifah Umar datang, sengaja hendak menemui Abu Ubaidah. Tetapi Umar tidak dapat masuk kota, karena penyakit yang sedang mengganas itu. Lalu Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai berikut, "Saya sangat penting bertemu dengan saudara. Tetapi saya tidak dapat menemui saudara, karena wabah penyakit sedang berjangkit dalam kota. Karena itu bila surat ini sampai ke tangan saudara malam hari, saya harap saudara berangkat menemui saya di luar kota sebelum subuh. Dan bila surat ini sampai ke tangan siang hari, saya harap saudara berangkat sebelum hari petang." Setelah surat khalifah tersebut dibaca Abu Ubaidah, dia berkata, "Saya tahu maksud Amirul Mukminin memanggil saya. Beliau ingin supaya saya menyingkir dari penyakit yang berbahaya ini." Lalu dibalasnya surat khalifah, beliau berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya mengerti maksud khalifah memanggil saya. Saya berada di tengah-tengah tentara muslimin, sedang bertugas memimpin mereka. Saya tidak ingin meninggalkan mereka dalam bahaya yang mengancam, hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka, sehingga Allah memberi keputusan kepada kami semua, selamat atau binasa. Maka bila surat ini sampai ke tangan Anda, maafkanlah saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda, dan beri izinlah saya untuk tetap tinggal bersama-sama mereka." Setelah Khalifah Umar selesai membaca surat tersebut, beliau menangis sehingga air matanya meleleh ke pipinya. Karena sedih dan terharu melihat Umar menangis, maka orang yang di samping beliau bertanya,
"Ya Amiral Muminin, apakah Abu Ubaidah wafat?" "Tidak," jawab Umar. "Tetapi dia berada di ambang kematian." Dugaan khalifah tersebut tidak meleset, karena tidak lama sesudah itu Abu Ubaidah terserang wabah yang sangat berbahaya. Sebelum kematiannya, Abu Ubaidah berwasiat kepada seluruh prajuritnya, "Saya berwasiat kepada Anda sekalian. Jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa berada dalam bahagia. Tetaplah menegakkan sholat, laksanakan puasa Ramadan, bayar sedekah zakat, tunaikan ibadah haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian. Nasihati pemerintah kalian, jangan dibiarkan mereka tersesat, dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang bisa berusia panjang sampai 1000 tahun, namun akhirnya dia akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini." Kemudian dia menoleh kepada Muadz bin Jabal. Katanya, "Hai Muadz, sekarang engkau menjadi panglima." Tidak lama kemudian, ruhnya yang suci berangkat ke rahmatullah. Dia telah tiada di dunia fana. Jasadnya tidak lama pula habis dimakan massa, tetapi amal pengorbanannya akan tetap hidup selama-lamanya. Muadz bin Jabal berdiri di hadapan jamaahnya, lalu dia berpidato, "Hai sekalian manusia, kita semua sama-sama merasa sedih kehilangan dia Abu Ubaidah. Demi Allah, saya tidak melihat orang yang lapang dada melebihi dia. Saya tidak melihat orang yang lebih jauh dan kepalsuan selain dia. Saya tidak tahu kalau ada orang yang lebih menyukai kehidupan akhirat melebihi dia. Dan saya tidak tahu kalau ada orang yang suka memberi nasihat kepada umum melebihi dia. Karena itu marilah kita memohon rahmat Allah baginya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya pula kepada kita semua."